Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing langsung oleh Ibu Mayar Afrianti, SEMSC. Sebagaimana yang kita ketahui, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Pada pemaparan kali ini, fokus kami adalah analisis valuation, yaitu proses menilai nilai wajar dari suatu aset, terutama perusahaan atau saham, dengan membandingkan nilai tersebut terhadap harga pasarnya. Tujuan utamanya itu adalah mengetahui apakah suatu aset overvalue atau terlalu mahal, undervalue atau terlalu murah, atau sudah fair value untuk tahun 2022 hingga 2024. Sebelum masuk ke pemaparan hasil analisis valuasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang telah berperan dalam penyusunan dan analisis laporan ini. Yang pertama, saya sendiri, Tatia Putri Kemala, dengan NIM 230430058, kemudian Raisa Adrianti dengan NIM 230430022, Sarah Ariska dengan NIM 230430024, Sheila Azina dengan NIM 230430026, lalu yang terakhir Tiffany dengan NIM 230430059. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis valuasi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk tahun 2022 hingga 2024, yang dimana pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Raisa Adrianti. Kepada Raisa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai persistensi laba dan earnings-based equity valuation. Yang dimana persistensi laba sendiri menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat menjaga laba secara berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang menunjukkan tingkat persistensi laba tinggi umumnya memiliki kegiatan operasional yang teratur, manajerial yang kompeten, serta pengelolaan biaya yang optimal. Sedangkan earnings-based equity valuation itu merupakan metode penilaian ekuitas yang berfokus pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebagai dasar utama menentukan nilai intrinsiknya. Pendekatan ini beranggapan bahwa laba merupakan indikator kinerja yang paling mencerminkan profitabilitas dan potensi arus kas di masa depan. Sehingga perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi dan berkelanjutan cenderung memiliki nilai ekuitas yang lebih besar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai earnings power dan peramalan nilai perusahaan serta valuation menggunakan ukuran pasar. Yang dimana earnings power atau kekuatan laba sendiri itu mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Dalam konteks peramalan nilai perusahaan, earnings power menjadi dasar penting dalam memproyeksikan nilai intrinsik melalui estimasi laba di masa depan, yang kemudian bisa dikaitkan dengan metode penilaian seperti discounted cash flow atau pendekatan laba lainnya. Sementara valuation menggunakan ukuran pasar itu merupakan penilaian perusahaan juga dapat dilakukan dengan melihat ukuran pasar yang terbentuk dari aktivitas transaksi saham. Ukuran pasar ini mencerminkan bagaimana para investor memberikan nilai pada suatu perusahaan jika dibandingkan dengan kondisi fundamental yang sebenarnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sheila Azina. Kepada Sheila, disilahkan.
terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu hasil analisis valuasi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. A. Kapitalisasi pasar. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel tersebut terdapat tahun, yaitu ada tahun 2022, 2023, 2024. Nah, ini didapatkan dari rumus, menggunakan angka-angka tersebut didapatkan menggunakan rumus harga pasar saham per lembar dikali jumlah saham biasa beredar. Didapatkanlah kapitalisasi pasar. Pada tahun 2022, kapitalisasi pasar perusahaan berada pada 727,43 miliar rupiah yang menunjukkan persepsi pasar yang sangat kuat terhadap prospek perusahaan pada periode tersebut. Pada tahun 2023, kapitalisasi pasar turun menjadi 633,75 miliar. Memasuki tahun 2024, kapitalisasi pasar kembali menurun menjadi 564,75 miliar rupiah. Tren 3 tahun ini mengindikasikan bahwa pasar menilai perusahaan mengalami pelemahan kinerja atau menghadapi risiko eksternal yang menurunkan minat investor. B. Nilai buku. Nah, pada tabel tersebut didapatkan dari rumus jumlah ekuitas dibagi jumlah saham biasa, didapatkanlah nilai buku. Pada tahun 2022, nilai buku perusahaan berada di Rp4.188,38, meningkat menjadi Rp4.343,12 pada tahun 2023, dan kemudian naik lebih signifikan menjadi Rp4.961,15 pada tahun 2024. Kenaikan berkelanjutan ini menandakan bahwa perusahaan mampu meningkatkan ekuitasnya dari tahun ke tahun, baik melalui akumulasi laba ditahan maupun efisiensi pengelolaan aset dan liabilitas. Next. C. Laba per saham. Ini didapatkan dari rumus laba setelah pajak dibagi jumlah saham beredar. Pada tahun 2022, laba per saham perusahaan tercatat sebesar Rp657,24, turun menjadi Rp604,81 di tahun 2023, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi Rp799,82 pada tahun 2024. Penurunan laba per saham di tahun 2023 mengindikasikan berkurangnya profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek. Namun, pemulihan laba per saham pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang kuat dalam kinerja operasional, bahkan melampaui pencapaian pada tahun 2022. D. Dividen per saham. Seperti kita lihat pada tabel, didapatkan dari rumus dividen saham biasa dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Didapatkanlah dividen per saham. Pada tahun 2022, dividen per saham tercatat Rp60,28, naik cukup signifikan menjadi Rp87,62 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp79,47 pada tahun 2024. Kenaikan dividen per saham pada tahun 2023 menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan return kepada pemegang saham meskipun laba per saham mengalami penurunan pada tahun tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sheila. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tiffany. Kepada Fanny, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil analisis valuation pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu cakupan dividen dapat dihasilkan dengan rumus EPS dibagi DPS, yang dimana cakupan dividen menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen menggunakan laba per saham dasar. Semakin tinggi angkanya, semakin aman dan berkelanjutan kebijakan dividennya. Pada tahun 2022,
Cakupan dividen tercatat sebesar 11, menunjukkan bahwa laba perusahaan 11 kali lebih besar dibandingkan total dividen per saham. Dan pada tahun 2023 mencatat penurunan cakupan dividen menjadi 7 yang menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan pembayaran dividen meskipun EPS turun dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024, cakupan dividen kembali berada pada level 10, menandakan peningkatan profitabilitas dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dengan margin keamanan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran atau payout ratio yang dapat dihasilkan dengan rumus DPS dibagi EPS, yang mana payout ratio menggambarkan persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rasio yang terlalu tinggi dapat mengurangi ruang bagi perusahaan untuk reinvestasi, sementara rasio yang terlalu rendah mungkin kurang menarik bagi investor yang mencari dividen. Pada tahun 2022, payout ratio perusahaan berada pada level 9%, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil laba yang dibagikan. Dan pada tahun 2023, payout ratio meningkat menjadi 14%, sejalan dengan kenaikan DPS yang cukup besar meskipun EPS menurun. Dan pada tahun 2024, payout ratio turun menjadi 10%, sejalan dengan peningkatan signifikan pada EPS. Turunnya rasio ini menunjukkan keputusan yang lebih konservatif dan sehat, di mana perusahaan membagikan dividen namun tetap mempertahankan sebagian besar laba untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pertumbuhan di masa mendatang. Next. Selanjutnya yaitu hasil laba atau earning yield yang dapat dihasilkan dengan rumus EPS atau dibagi harga saham, yang dimana earning yields adalah kebalikan dari price earning ratio dan mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin menarik perusahaan sebagai investasi berdasarkan potensi return. Pada tahun 2022, earning yield tercatat sebesar 50%, yang berarti investor mendapatkan nilai laba sebesar 50% dari harga saham per lembarnya. Dan pada tahun 2023, earning yield sedikit menurun menjadi 53%. Meskipun angka ini tetap sangat tinggi, penurunan harga saham pada tahun 2023 membuat earning yields tetap tinggi, mencerminkan kemungkinan saham mulai undervalue menurut perspektif fundamental. Dan pada tahun 2024, earning yields meningkat drastis menjadi 77%, angka yang sangat tinggi dan jarang terjadi pada perusahaan dengan fundamental baik. Selanjutnya yaitu hasil dividen, yang dapat dihasilkan dengan rumus DPS dibagi harga saham, yang dimana dividen yields ini menggambarkan tingkat pengembalian dividen terhadap harga saham. Rasio ini penting untuk mengukur daya tarik saham bagi investor yang mencari pendapatan rutin. Pada tahun 2022, dividen yield sebesar 5%, di mana tingkat ini sudah termasuk kategori menarik dan stabil. Dan pada tahun 2023, dividen yield meningkat menjadi 8%, naik cukup besar karena DPS meningkat diiringi penurunan harga saham. Kenaikan yield ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap konsisten memberi dividen meskipun profitabilitas turun, sehingga saham semakin menarik bagi investor income based. Dan pada tahun 2024, dividen yield tetap berada di 8%, menunjukkan konsistensi pembayaran dividen dalam situasi harga saham yang lebih rendah. Meskipun DPS tahun 2024 sedikit menurun dari 2023, kenaikan EPS membuat dividen tetap berada pada tingkat aman dan menandakan bahwa kemampuan perusahaan membayar dividen masih sangat kuat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiffany. Pemaparan materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh rekan saya, Sarah Ariska. Kepada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan hasil analisis valuation pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu di bagian rasio harga terhadap laba atau price earning ratio atau PER. Di tahun 2024, sebelumnya saya ulangi, PER itu didapatkan dari rumus yaitu PER sama dengan harga saham dibagi dengan EPS. PER sendiri menunjukkan perbandingan antara harga saham dan laba per saham. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar bersedia membayar untuk setiap Rp1 laba perusahaan. PER rendah umumnya menandakan undervaluation, sementara PER tinggi dapat menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang besar dari investor.
Baik, di tahun 2022 harga sahamnya yaitu 1.320 dengan EPS-nya 657,24, maka didapat pernya yaitu 2. Di tahun 2023, harga saham 1.150 dengan EPS yaitu 604,81, maka didapat pernya yaitu 1,9. Dan di tahun 2024, harga saham 1.045 dengan EPS 799,82, maka didapat pernya yaitu sebesar 1,3. Pada tahun 2022, per sebesar 2 yang sudah termasuk kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa harga saham hanya bernilai 2 kali laba per saham. Indikasi bahwa pasar belum menghargai profitabilitas perusahaan secara penuh. Sedangkan pada tahun 2023, PER turun menjadi 1,9. Terjadi karena harga saham menurun lebih besar daripada penurunan EPS. Penurunan PER ini memperkuat sinyal bahwa saham semakin undervalue. Pada tahun 2024, PER turun lebih dalam ke 1,3, level yang sangat rendah untuk ukuran perusahaan dengan EPS tinggi. PER yang sangat kecil ini menggambarkan bahwasanya pasar menilai saham terlalu rendah dibandingkan kinerja laba perusahaan itu sendiri. Ini bisa mengindikasikan mispricing pasar atau ketidakpercayaan pasar terhadap prospek masa depan perusahaan itu, meskipun data fundamental menunjukkan perbaikan. Selanjutnya, yaitu rasio nilai pasar terhadap nilai buku atau market to book ratio. Market to book ratio mengukur nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pasar menilai perusahaan secara relatif terhadap aset bersih yang dimilikinya. Market to book ratio di bawah 1 menunjukkan bahwa saham dihargai lebih rendah daripada nilai bukunya, mengindikasikan undervaluation yang signifikan. Market to book ratio dapat dicari dengan kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai buku ekuitas. Baik, dapat dilihat di tabel pada tahun 2022, kapitalisasi pasarnya yaitu sebesar 727 miliar 432 juta 683.120 rupiah dengan nilai buku ekuitas 2 miliar 2 triliun 308 miliar 155 juta 193.504 rupiah. Maka didapat rasionya yaitu 0,32. Di tahun 2023, kapitalisasi pasarnya sebesar 633 miliar 748 juta 170.900 rupiah dengan nilai buku ekuitas yaitu 2 triliun 393 miliar 431 juta 575.281 rupiah dan didapat rasionya 0,26. Sedangkan di tahun 2024, nilai kapitalisasi pasarnya yaitu sebesar 546 miliar 749 juta 941.470 rupiah dengan nilai buku ekuitasnya 2 triliun 681 miliar 158 juta 538.764 rupiah dan didapat hasil rasionya yaitu 0,20. Nah, pada tahun 2022, market to book rasionya tercatat 0,32. Artinya, harga pasar perusahaan hanya 32% dari nilai buku. Ini menunjukkan undervaluation yang sangat besar. Pada 2023, rasio turun menjadi 0,26, mencerminkan bahwa pasar menilai perusahaan semakin rendah dari nilai sebenarnya, meskipun nilai buku naik signifikan. Penurunan kapitalisasi pasar menyebabkan rasio semakin kecil, dan pada tahun 2024, market to book rasionya turun menjadi lebih jauh ke 0,20, yang artinya perusahaan dihargai pasar hanya 20% dari nilai bukunya. Ini adalah sinyal yang kuat bahwa saham berada pada kondisi yang sangat undervalue dan juga terdapat kesenjangan besar antara nilai fundamental perusahaan dan persepsi pasar. Rasio yang terus turun selama 3 tahun menunjukkan reaksi pasar yang pesimistis terhadap saham. Meskipun dari sisi fundamental perusahaan terus memperlihatkan peningkatan EPS dan juga nilai buku ekuitas,
Kondisi ini umumnya menjadi peluang besar bagi investor value investing karena aset perusahaan dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sari Hariska. Selanjutnya, setelah pemaparan materi terakhir, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana berdasarkan hasil analisis valuasi dan kinerja keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa secara fundamental perusahaan menunjukkan perbaikan melalui peningkatan nilai buku, kenaikan EPS, serta kemampuan membayar dividen yang stabil. Namun, hal ini tidak diikuti oleh apresiasi pasar, sehingga kapitalisasi pasar, harga saham, PER, serta market to book ratio terus menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saham perusahaan berada dalam posisi undervalue karena nilai pasar jauh lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik dan kinerja keuangannya. Di sisi lain, arus kas operasi yang melemah menunjukkan perlunya perbaikan pada pengelolaan modal kerja dan efisiensi operasional agar kesehatan likuiditas tetap terjaga. Secara keseluruhan, perusahaan masih memiliki fundamental yang kuat, namun membutuhkan peningkatan efisiensi dan penguatan arus kas untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai analisis valuasi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode 2022 hingga 2024. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan serta prospeknya di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.